Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Ega Sulfar di channel YouTube GERD, Anxiety dan Psikosomatis. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Apakah masih cemas? Masih dalam keadaan overthinking? Atau masih dalam keadaan di dalam kamar, di rumah, tidak ngapa-ngapain? Ayo, kita bangkit. Ayo teman-teman, kita keluar. Hari ini saya akan mencoba untuk sharing-sharing. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang saat ini sedang merasakan anxiety, GERD, dan psikosomatis, saya berharap teman-teman cepat sembuh, teman-teman cepat pulih, dan teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lebih baik seperti itu. Nah, hari ini agak terik karena sudah jam 12. Saya mencoba untuk sharing kepada teman-teman tentang penyakit, utamanya tentang penyakit anxiety seperti itu. Nah, ada yang sepakat tidak bahwa anxiety itu adalah penyakit lebay, penyakit yang dibuat-buat, penyakit yang yang kita buat skenario sendiri seperti itu. Nah, teman-teman, para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, kalau ada orang lain yang mengatakan bahwa orang-orang anxiety itu adalah orang-orang lebay, orang-orang cengeng, itu dicuekin saja. Tidak usah diambil hati, karena itu hanya akan memperlambat proses kesembuhan teman-teman seperti itu. Nah, penyakit anxiety adalah penyakit lebay, penyakit yang orang sehat kemudian membuat seolah-olah tidak sehat. Itu anxiety. Seperti itu. Kecemasan yang semua orang punya cemas, tetapi anxiety itu adalah apa-apa dicemasi, seperti itu. Nah, ini kemudian yang membuat para penderita anxiety itu terkungkung dengan aktivitasnya, menjadi tidak produktif, seperti itu. Kalau teman-teman masih merasakan anxiety itu berarti teman-teman masih normal. Teman-teman masih dalam keadaan baik-baik saja. Karena kalau sudah tidak anxiety, berarti teman-teman tidak normal. Itu. Nah, anxiety adalah penyakit lebay yang dibuat-buat. Kita sepakat dulu di situ, ya, bahwa anxiety itu adalah penyakit yang kita buat-buat. Saya sudah menjelaskan di berbagai macam video saya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada apa-apa yang terjadi terkait dengan anxiety yang kita alami. Saya merasakan itu selama kurang lebih 8 tahun. Saya terkungkung di dalam situ, saya berada di dalam kecemasan-kecemasan yang saya buat, dan tidak terjadi apa-apa. Saya dibilangi lebay, saya dibilangi dramatisir, saya dibilangi cengeng. Banyak sekali yang stigma yang saya diberikan oleh orang lain terkait dengan anxiety yang saya alami kemarin seperti itu. Nah, kalau ada yang bilang bahwa teman-teman itu lebay, disenyumin saja. Itu hal yang normal kok. Itu biasa terjadi seperti itu. Yang penting teman-teman harus selalu semangat, teman-teman harus selalu menjadi tulang punggung keluarga, menjadi orang yang diprioritaskan, orang yang selalu menjadi tulang punggung dalam setiap aktivitas-aktivitas yang teman-teman akan lakukan seperti itu. Nah, kalau orang bilang anxiety itu lebay, dibiarkan saja. Itu adalah memang kenyataannya seperti itu, karena memang dia tidak merasakan. Maka dari itu teman-teman harus kuat dengan apa yang teman-teman alami dan dapati. Semua itu hanya numpang lewat. Itu hanya sensasi biasa, sensasi yang
normal, dan itu hanya sebentar, setelah itu akan baik lagi. Percaya saja. Anxiety itu lebay. Oke? Anxiety itu lebay. Jangan menjadi malas atau mengikuti kelebayan itu sehingga membuat kita menjadi tidak melakukan apa-apa atau dongkol seperti itu. Oke? Anxiety itu lebay. Kita harus sepakat di situ. Anxiety lebay, kita harus jalani, kita harus hadapi, kita harus berdamai, karena anxiety itu akan menjadi baik bagi kita ke depannya ketika kita bisa memilah-milih yang mana yang perlu kita cemaskan dan yang tidak perlu kita cemaskan. Oke? Anxiety itu lebay. Oke? Barangkali itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan anxiety. Anxiety itu harus menjadi prioritas utama kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan baik ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan kalau bisa komen, kita sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya rasakan dengan anxiety ini. Banyak hal yang kita bisa sharingkan. Saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.